Ya, kita lanjut lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Pratama. Mas, kalau melihat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan gitu ya, artinya karena ada praktik-praktik yang dilegalkan di negara lain, kemudian juga situs-situs seperti ini kan biasanya main kucing-kucingan ya dengan aparat begitu, ditutup kemudian bikin lagi dengan nama yang baru. Ini artinya isu ini akan terus bergulir sebenarnya Mas di Indonesia. Kayaknya nggak ada habisnya gitu ya, mati satu tumbuh 1000. Jadi begini Mas, situs pornografi itu memang situs yang paling banyak dicari orang di seluruh dunia. Bahkan per pandemi ini naiknya sampai 24% secara global. Pencarian situs pornografi itu hanya kalah tahun 2016 ketika saat itu ada Pokemon Go gitu. Jadi selama sejarah itu selalu paling tinggi. Nah mungkin tadi Pak Ahmad Ramadan mungkin bisa saya saya luruskan sedikit gitu. Sebenarnya ada dua masalah di sini. Yang pertama adalah live streaming pornografi, yang kedua adalah judi online. Live streaming pornografi itu seperti 19loves.me, kemudian ada banyak lagi lainnya. Itu judinya itu hanya judi main-mainan gitu, judi mainan yang digunakan untuk mencari koin, yang digunakan untuk nyawer lah istilahnya hostnya gitu. Jadi orang nggak akan dapat duit dari situ. Itu mainannya anak TK lah gitu. Nah, yang kedua tadi sempat ada diperlihatkan pemberantasan judi online yang menangkap 54 orang. Nah, itu judi online yang sebenarnya gitu. Nah, di Indonesia ini ada banyak sekali situs judi online yang sampai saat ini tidak ditutup. Bahkan Pak Usman tidak perlu pakai VPN gitu. Kenapa mereka tidak pakai VPN? Karena mereka membuat landing page-nya itu adalah di situs-situs pemerintah, situs-situs kampus, situs-situs pemerintahan daerah dan lain-lain. Tadi Pak Ahmad sudah menyebutkan gitu. Di data kita ada sekitar 980-an lebih link dari GoID, ACID begitu yang digunakan untuk landing page situs judi online ini. Bahkan ketika Polri menangkap 19 tersangka. Ya Mas, sorry. Tadi bicara soal landing page, ada situs .go.id ya nggak? Ada situs .go.id. Mereka ini bikin situs menyerupai laman-laman pemerintah, kampus, atau mereka meretas dulu sebenarnya untuk memanfaatkan itu? Meretas dulu, kan gini. Pak, kan Kominfo itu melakukan pemblokiran, ya kan? Sehingga diblokir, sehingga domainnya tidak akan bisa diakses tanpa menggunakan VPN. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya orang Indonesia bisa mengakses? Mereka melakukan peretasan terhadap domain-domain resmi di Indonesia, domain GoID, domain ACID gitu. Nah, begitu diretas, ditambahkan satu page, landing page, yang diberikan link di sana. Begitu diklik linknya, dia akan masuk ke dalam page sebenarnya dari judi online itu. Dan kenapa tadi Pak Usman Kansong bilang bahwa ada berapa juta situs judi online yang diberantas, gitu kok masih ada lagi? Karena sistem AIS hanya mencari situs yang ada domainnya. Mereka sekarang menggunakan situs yang hanya menggunakan IP address gitu, sehingga lewat dari pantauannya Kominfo. Nah, kemudian situs-situs judi online inilah yang saat ini digunakan banyak sekali orang Indonesia. Kenapa kok agen-agen judi online itu di Indonesia bisa memberikan penawaran kepada masyarakat kita? Karena terjadinya banyak kebocoran data di Indonesia. Ada puluhan juta nomor handphone orang Indonesia yang bocor dan dimanfaatkan oleh agen-agen judi online ini untuk melakukan penawaran kepada masyarakat yang nomor handphonenya itu bocor gitu. Jadi emang ini muter terus. Nah, tadi saya bilang ketika polisi mau serius untuk nangkap ini, coba serius. Yang ditangkap jangan hanya live streaming. Coba ini judi online ini. Ini ada ratusan, ada ribuan loh ini yang kemarin sudah salah satunya Mas Pratama. Indonesia. Loh, itu kan cuma satu, Mbak. Kan jangan satu cuma sampel. Ada banyak lagi. Ini ya, saya barusan ini saya melakukan browsing gitu di Google gitu. Saya sudah menemukan hampir 10 gitu tanpa melalui VPN gitu. Nah, ini mulai dari SCP88, Dewa Judi, Big Slot dan lain-lain itu bisa diakses. Gitu semudah itu, nah, Pak Ramadan responnya? Semudah itu. Itu yang merusak kita coba dengarkan dulu Indonesia, respon sebenarnya. dari Pak Ramadan ya. Pak Ramadan, tanggapannya? Lock and Pak Ramadan. Oke. Ini ya.
Ya, nampaknya kami masih ada Halo, gangguan. Mbak. Ya, Ya. sudah terdengar ya, Pak. Pak, tadi disampaikan oleh Mas Pratama bahwa sebenarnya ini yang cukup serius permasalahannya adalah judi online yang sesungguhnya, bukan kemudian hanya situs pornografi biasa dan situs perjudian main-main saja, tapi yang harus diberangus adalah mereka-mereka ini, judi online sesungguhnya seperti yang kemarin terjadi juga penangkapan di Jakarta dan juga Riau. Ya, bagi kami ya, ini pelanggaran Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE itu pelanggarannya bukan saja perjudian, tapi penipuan online juga, dan terkait semua tindak pidana yang menggunakan online ya. Seperti saya katakan tadi bahwa pertengahan Oktober kita juga melakukan pengungkapan terhadap penjudian online yang meretas situs-situs pemerintah. Ada 400 lebih, hampir 500 aplikasi yang digunakan. Nah, ini upaya-upaya penegakan hukum dilakukan, tapi bukan saja penegakan hukum. Polri juga melakukan pemberantasan ini dengan upaya-upaya preemptif ya. Selain penegakan hukum yang terus-menerus dan masif dilakukan, tentu Polri juga menggandeng para tokoh agama. Upaya-upaya preemptif ini adalah di mana pemahaman kita objek daripada judi online ini adalah warga masyarakat. Sehingga yang perlu juga diberikan pemahaman tentang masyarakatnya agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana perjudian. Bagaimana memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga kalau kita ibarat orang menjual tanpa membeli, tanpa ada pembelinya, maka judi online ini pun akan turun. Nah, ini yang perlu diberikan pemahaman. Jadi tidak hanya upaya-upaya penegakan hukum yang kita lakukan, tentu Polri, Barreskrim Polri, jajaran Polda, Polres juga menggandeng masyarakat, menggandeng tokoh agama untuk memberikan pemahaman tentang barang haram ini. Demikian, Mbak. Baik. Tadi Mas Pratama sudah menyebutkan juga ada soal VPN, nggak perlu pakai VPN. Sekarang ada beberapa situs yang masih bebas bisa diakses. Saya mau langsung minta responnya dari Pak Usman. Ya, saya kira itu memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Pratama. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada 3 metode yang kami lakukan. Nah, memang tentu saja yang namanya teknologi ada kelemahan, manusia juga memantau ada kelemahan, dan karena itu saya kira baik sekali kalau masyarakat juga berkontribusi melaporkan bila menemukan situs-situs apakah ke Kominfo, kami punya aduan konten.id, kemudian bisa juga ke Polri. Artinya supaya pemberantasan judi online ini bisa dilakukan lebih komprehensif begitu. Oke, jadi ini kerja bersama lah ya, tidak hanya Kemeninfo tapi juga kemudian Polri, Mas Pratama juga nanti mungkin bisa kasih masukan juga ya ke kementerian maupun ke polisi dan juga masyarakat. Kalau menurut saya, benar. Kalau menurut saya sih bukan masalah pelaporan ya. Masalah saya sebenarnya mau apa tidak gitu. Kenapa? Karena gampang sekali ini nangkepnya gitu. Karena apa? Mereka kan melakukan broadcast SMS. Mereka melakukan broadcast SMS untuk melakukan penawaran. Ketika mereka broadcast SMS, artinya mereka melakukan pengiriman SMS. Ketika mereka melakukan pengiriman SMS, bisa di-tracking itu location-nya. Ketika mereka bisa di-tracking, harusnya bisa ditangkap tempatnya. Di mana mereka ketika melakukan broadcast itu. Itu hal yang sangat mudah sekali gitu. Tapi tidak pernah dilakukan. Mungkin nunggu Pak Jokowi kali ya kemarin ketika pinjol ilegal itu suruh berantas, tangkapin semuanya. Gampang itu nangkepnya. Masalahnya mau apa tidak gitu. Sedikit. Dan Polri menurut saya juga harus benar-benar pro gitu. Kemauan Pak Ramadan. Ya, jadi pengungkapan ini terus-menerus ya. Seperti dikatakan masif komprehensif terus dilakukan. Artinya tidak pernah Polri membiarkan adanya bentuk-bentuk perjudian, baik perjudian online ataupun offline. Ya, komitmennya ada lah ya. Kita tunggu nanti, kita lihat nanti seberapa masif ya upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Kominfo untuk memblokir segala situs. Di dalam negeri aja. Nggak usah nyari di luar negeri. Ya, kita lihat nanti Mas Pratama ya. Ada ratusan gitu. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Pratama. Terima kasih Pak Ramadan. Osman, terima kasih. Pak Ramadan, terima kasih atas waktunya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
Terima kasih. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Waalaikumsalam. pagi masih akan kembali untuk Anda saat lagi. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana.